Sekarang ini banyak banget ya jalur-jalurnya. Apa aja tuh jalur-jalur PMB itu? Misalkan dilihat nilai kita tuh gedenya di mana, nanti harusnya tuh daftar itu. Kenapa itu harus meneruskan di perguruan tinggi? Karena kan pasti dapat banyak ilmu baru. Terus katanya melatih berpikir kritis katanya kalau kuliah. Terus aku juga pengen memperluas relasi. Terus yang pasti dapat kerjaan sih yang layak, yang gajinya gede. Makanya aku pengennya yang gajinya 2 digit. Apa? Oke, salam jumpa dengan Tolpot, Tolombong Podcast ya, yang senantiasa akan memberikan informasi, di mana informasinya ini dari berbagai macam kalangan. Kita tidak pandang bulu dari kalangan apa saja, dan yang penting informasinya semoga menginspirasi dan mengedukasi. Nah, kali ini kita akan bicara mengenai seputar PMB, penerimaan mahasiswa baru. Tapi kita akan mencari sisi lain dari penerimaan mahasiswa baru ini. Sudah ada tamu kita kali ini yang bersama saya menemani hari ini, Diza Naura Pranandari. Ya. Pranandari. Dipanggilnya apa tuh? Naura aja. Naura, ya, bukan Didi. Bukan. Ya. Oke. Naura ini baru lulus SMA, ya, dan sudah mengalami masa PMB yang sedemikian, kalau kata saya rumit sih ya, rumit sekali. Nah, jalur-jalurnya itu nggak tahu lah. Kalau dulu mah cuma IPA, IPS atau apalah yang lain. Sekarang ini banyak banget ya jalur-jalurnya. Apa aja tuh jalur-jalur PMB itu? Ada SNBP. SNBP itu kan yang pakai rapot. Jadi nilai kita dari kelas 10, 11, sama 12 semester 1. Nanti itu ada rata-ratanya gitu kalau yang SNBP. Sama kalau misalkan kita punya prestasi kayak atlet atau apa, nah itu bisa nyantumin sertifikat juga Olimpiade, nah kayak gitu. Pakai BPJS bisa nggak? Enggak bisa. Terus ada juga SNBT. Kalau SNBT itu pakai skor UTBK, jadi ujian. Gitu. Terus semuanya bisa atau sama seorang itu bisa mengalami jalur itu aja semuanya atau salah satunya aja? Kalau misalkan yang tahun ini itu, kalau udah keterima di SNBP udah gak bisa daftar lagi. Kalau misalkan SNBP-nya gagal, baru bisa daftar UTBK. Bisa ikut SNBP. Sama satu lagi jalur mandiri. Pusing ya dia. Oke. Sebelumnya ada penjelasan nggak dari pihak sekolah mengenai jalur-jalur itu? Apakah ada langsung misalkan siswa ini mencari informasi langsung, atau ada waktu khusus dari sekolah menjelaskan itu semua? Ada. Kalau di sekolah aku tuh jadi kayak dikumpulin gitu di aula, terus ada sosialisasi dari sekolah kayak jalur-jalurnya. Misalkan kayak SNBP ini kuotanya berapa untuk anak IPA, anak IPS gitu. Terus kalau misalkan yang nggak eligible, nanti kan SNBT nanti ada jadwal-jadwalnya gitu loh. Tanggal segini UTBK-nya, pendaftaran, terus sebelumnya tuh bikin akun dulu. Bikin akun dulu sama sendiri atau sama sendiri. Sekolah? Oh, sama sendiri ya. Kayaknya nggak akan PMB lagi nih, saya mah capek nih, pusing. Ini pertanyaan yang lain ya. Gimana rasanya udah keluar SMA? Seneng sih. Seneng. Tapi kayaknya SMA tuh paling seru ya. Jadi kayak sedih juga. Harus bisa sama teman-teman. Makanya masih sama sendiri ntar teh. Ya, jadi nggak ada bareng-bareng lagi sama teman gitu. Nah terus dalam sekarang ini udah keterima di mana nih? Ya, good. Bagus lah. Ya banyak keterima di mana-mana lah ya. Nanti juga Tolpot akan menerima lulusan ini ya. Baik, ini waktu menentukan pilihan nih.
apakah waktu menentukan pilihan ini sudah terbayang oleh Naura mau kemana atau mau pilih yang mana, termasuk sekarang masuk itu. Nah, ini sudah terbayang nggak atau motivasinya itu muncul dari diri sendiri atau kayak gimana? Kalau aku tuh sebenarnya kan labil banget. Awalnya tuh waktu SNBP aku tuh milih jurusannya kesejahteraan sosial sama antropologi, tapi itu nggak masuk. Terus waktu SNBT aku pilihnya humas sama ekonomi, itu nggak masuk lagi. Nah, terus masih mandiri baru administrasi bisnis. Gitu. Sebenarnya tuh dari sekolah tuh ada pemetaan gitu dari guru BK. Jadi kayak misalkan dilihat nilai kita tuh gedenya di mana, nanti harusnya tuh daftar itu. Apalagi waktu itu tuh aku disuruhnya ekonomi Islam karena ada alumni juga dari sekolah, jadi kayak lebih gampang gitu jalurnya katanya. Terus alumni dari sekolah, maksudnya gimana tuh? Jadi tahun sebelumnya itu ada yang masuk jurusan itu. Nah katanya tuh kalau misalkan udah ada alumni yang tahun sebelumnya tuh bakal lebih gampang masuknya. Jadi lebih memudahkan gitu ya, tercatat di diktinya kayak gimana ya, kayak gitu. Gitu. Terus karena nilai ekonominya juga gede, jadi harusnya tuh daftar itu, tapi akunya nggak mau. Terus apa maunya nih? Apa maunya nih sebenarnya? Sebenarnya bingung sih, kayak gak tau deh, yang penting masuk gitu. Gitu. Nah, kalau dari orang tua nih, dari ayah atau dari bunda itu ada nggak misalkan mengarahkan kemana gitu, harus masuk di mana, atau ada misalkan harapan dari ayah sama bunda tuh pengennya Naura tuh masuk misalkan gitu, kayak gitu nggak? Sih nggak ada, kayak ayah sama bunda mah gimana aku aja kayak support mau mana aja. Demokratis banget ya. Oke, jadi ini benar-benar dari Naura sendiri ya. Pilihannya tadi kalau saya dengar ini agak random juga nih. Apakah nggak kepikiran misalkan, saya pengen jadi insinyur, saya pengen jadi dokter, kayak gimana gitu? Nggak ada. Kalau mau jadi apa juga aku masih bingung sampai sekarang sebenarnya. Gitu. Jadi konten kreator? Mau? Jadi kayaknya takut dihujat soalnya. Takut dihujat kenapa? Soalnya kan netizen Indonesia mah kayak apa-apa dihujat, jadi aku takut gitu. Gitu. Boleh sambil minum. Ini kalau sudah ada endorse, ada mereknya. Namanya Aku B, bukan Aqua ya. Oke. Jadi untuk menentukan pilihan itu mungkin lebih ke arah probabilitas aja ya untuk Naura mah. Nah, jadi sebelumnya tidak ada kepikiran dari kelas 1, kelas 2 SMA enggak kepikiran. Kepikiran. Jadi beda-beda, kayak waktu kelas 10 pengennya psikologi. Terus waktu kelas 11 pengennya ilmu komunikasi. Terus pengen hubungan internasional, terus pengen humas juga. Jadi aja kan hubungan internasional susah itu luar biasa, tapi susah masuknya gimana? Nilainya harus gede, terus aku nggak pede aja nilai aku bisa nyampe gitu. Kenapa nggak persiapan? Persiapan, aku kan les juga. Oke. Boleh sebut nggak lesnya di mana? Boleh ya, di mana tuh lesnya? Oke. Rata-rata les itu menawarkan bagaimana untuk mendorong, membridging siswa-siswanya masuk ke arah yang diinginkan ya. Nah, peran lesnya sendiri ini waktu Naura menentukan pilihan gede nggak sih? Kerasa nggak sih? Enggak juga deh kayaknya. Karena sebenarnya lesnya juga telat. Aku tuh waktu gak keterima SNBP baru les. Jadi gitu. cuman sekitar sebulan setengah. Ya lumayan lah. Jadi ada juga misalkan sedikitnya nih waktu mengerjakan apalah SNBP SMPTN udah bingung lah. Yang mana yang ujian? Ujian. SNBT ya. Nah, waktu SNBT itu ada nggak kira-kiranya dari lesan itu mensolusikan soal-soal yang dikerjakan gitu? Banyak. Sangat membantu sih lesnya. Sangat membantu ya. Jadi mendingan nggak sekolah tapi les ya. Enggak juga deh. Oke. Nah, kedepannya nih dengan masuk di
sekarang ya. Ya. Nah, ini kebayang nggak sudah ada visi atau misi ke depannya mau jadi apa, mau jadi profesi apa gitu? Belum sih. Ya, ikutin alurnya aja deh. Sepolos ini ya. Soalnya aku Ikutin bingung. alurnya. Kalau misalkan ternyata di tengah jalan nih waktu pembelajaran ini nggak cocok, gimana tuh? Kayaknya mau gak mau dipaksain deh. Dipaksain aja. Ya, biarpun bete misalkan tiap hari, aduh kuliah mah nantinya harus serba mandiri kayak gitu, nggak ada lagi aturan-aturan, bebas tapi bertanggung jawab. Gimana tuh? Gak apa, tetap kuliah aja. Apalagi karena masuknya mandiri kan biayanya cukup lumayan mahal ya, jadi Iya. sayang kalau aku main-main gitu. Oke. Nah, kembali lagi ke profesi apa yang benar-benar terbayang sama Naura sekarang ini ya, artinya yang benar-benar nantinya mendukung gitu loh Naura tuh jadi seperti apa ke depannya gitu. Aku sih tadi bacanya di Google. Baru di Google. Dia kayak staf administrasi gitu. Staf administrasi Di perusahaan-perusahaan atau enggak HRD kayak gitu. Makanya aku pengennya yang gajinya 2 digit. Kalau berapa? 2 digit. Saya juga mau 2 digit itu. Kalau istilahnya tipenya tipe clerk ya, ini mah tipe pekerja kayak gitu. Jadi ketika memilih ini tidak ada panduan, tidak ada visi ke depannya seperti apa, memilihnya random, tetapi memang semangat untuk meneruskannya itu sangat besar ya. Nah, kenapa itu harus meneruskan di perguruan tinggi? Yang pertama, karena kan pasti dapat banyak ilmu baru. Terus katanya melatih berpikir kritis katanya kalau kuliah. Terus aku juga pengen memperluas relasi. Terus yang pasti dapat kerjaan sih yang layak, yang gajinya gede gitu. Dapat pacar juga? Itu juga. Oke lah, ya mudah-mudahan aja semuanya ya. Oke, jadi seperti itu pandangan ataupun motivasi salah satu kaum milenial untuk meneruskan di perguruan tinggi. Jadi artinya pandangannya itu bisa bermacam-macam sih ya. Ini salah satu kaum milenialnya aja. Jadi mungkin ada yang lain, mungkin ada yang lebih sangat serius atau kayak gimana. Tetapi ya seperti inilah. Yang pertama motivasi dari orang tua, yang kedua orang tua yang demokratis. Kerasa nggak orang tua Naura demokratis banget? Iya. Oke. Dalam hal apa aja tuh? Ya kayak aku mau kemana aja disupport sih, asal itu baik. Iya. Jadi nggak nuntut harus jadi ini, harus jadi itu gitu. Oke. Kebayang ya, banyak orang tua yang harus menentukan pilihan ke anaknya, tetapi malah anaknya menjadi bete ke depannya kayak gitu ya. Tapi kalau untuk orang tua Naura enggak kayak gitu ya. Karena kayaknya kalau misalkan akunya dituntut ini itu juga, terus akunya nggak mau kan nggak enak juga. Gitu. Iya. Nah untuk masalahnya sekarang ini kan kalau diukur dari jarak rumah dari manapun agak jauh tuh. Iya. Ya, yang saya tahu ini jarak dari rumah di mana? Wah, lumayan jauh loh, dari ujung ke ujung loh. Iya, iya banget. Gimana tuh? Apa nggak jadi kendala ke depannya? Aku kan awalnya mau pulang pergi dulu. Kalau misalkan capek ada rumah saudara yang deket situ, jadi di situ. Oke, iya. Kemudian untuk pulang pergi, kalau harus naik angkot, kayak gimana tuh? Nggak bisa deh, soalnya nggak lewat angkot ke situ. Jadi paling
Atau minta motor sendiri? Dikasih Minta motor mobil sih. sendiri. Oke. Baik, inilah gambaran bagaimana salah satu motivasi dari masuknya siswa ke ranah PMB, dan ternyata memang sekali lagi ada banyak yang menentukan diri sendiri ataupun ditentukan oleh orang tuanya. Oh ya, pengaruh dari guru atau guru BP ya, kalau di SMA itu gimana tuh? Berpengaruh juga nggak dirasakan sama Nora? Berpengaruh sih, yang tadi itu yang aku bilang yang pemetaan. Sebenarnya itu udah diarahin, cuman aku yang nggak nurut gitu. Jadi kalau misalkan nurut, kemungkinannya masuk harusnya. Oke, ya. Jadi pemetaan itu memang nggak satu-satu, semuanya atau? Semuanya. Jadi dipanggil satu-satu gitu. Oh gitu. Terus kan katanya kalau misalkan kan ada rankingnya tuh. Kalau yang atas sudah ngambil jurusan ini, yang bawahnya tuh jangan ngambil itu lagi karena kemungkinannya nggak akan masuk. Kalau pengaruh teman kayak gimana? Kalau temen nggak terlalu berpengaruh. Nggak terlalu berpengaruh. Asik-asik aja sama teman Iya. ya. Tapi kadang-kadang aku kayak, misalkan teman mau ngambil jurusan ini, apa aku ikut ini ya? Gitu. Ya biasanya kan anak SMA masih beringkat dia lah ya, kayak gitu. Jadi bersama teman-teman atau yang lain-lainnya. Nah, ternyata untuk masalah ini mah teman juga sudah tidak berpengaruh ya. Jadi murni dari Naura aja. Nah, kayak gitu. Nah, satu lagi nih. Diungkap nggak ya? Apa? Udah punya pacar? Belum. Tadinya mau nanyain pengaruh pacarnya kayak gimana nih? Nah, kayak gitu. Ada. Ya, bener nih. Bener gak ada. Belum punya pacar nih. Nah, jadi sekali lagi bagaimana itu PMB bisa berhasil ataupun bisa ditaklukkan oleh siswa itu ternyata tidak terpengaruh oleh orang tua atau manapun. Yang lebih berpengaruh adalah diri sendiri. Setuju kan? Sepakat ya? Setuju. Untuk pemilihan kampus yang sekarang ini, ya tadi kan sebut jarak itu sangat jauh, ya. Tiba-tiba kepikiran, aja. Jadi waktu aku ketolak SNBT itu kan mau daftar mandiri. Aku sebenarnya daftarnya gak ke aja, tapi ke sama terus yang sebenarnya keterima. Tapi aku nya nggak mau di situ. Terus Kenapa? Gak apa-apa aja. Ayo. Terus keterima. Terus nya nggak keterima kalau belum pengumuman. Kalau pengumuman berhasil, mau dipilih yang mana nih? Gak bisa karena udah daftar ulang. Oh gitu ya. Karena jaraknya jauh banget sih. Jauh banget ya. Oke. Memang begitu dari dulu. Jadi memang entahlah seperti apa. Nah kayak gitu. Oke. Sepertinya ada nggak hal khusus yang mau disampaikan sama Naura? Mau ucapan terima kasih ke ayah bunda? Mau statement yang positif statement atau apapun yang lain? Enggak, silakan. Ke situ. Lihatnya. Lihatnya ke sini. Ke sini aja. Kalau dari aku, pertama makasih dulu buat ayah sama bunda karena udah selalu support aku. Sama teman-teman juga, kayak waktu aku ketolak tuh ngehibur terus. Terus saran dari aku buat yang masih SMA nih, belajarnya yang bener biar nilainya terus meningkat. Jadi kalian bisa keterima SNBP karena itu tuh enak banget. Kalau misalkan udah keterima kayak udah santai banget. Terus kalau misalkan emang harus UTBK, belajarnya yang rajin, jangan terlalu sering main. Sih, semangat. Pengalaman ya main mas seringnya. Iya. Kebanyakan main kayaknya aku. Oke. Nah begitulah mungkin sekelumit tentang motivasi untuk PMB. Jadi sekali lagi bahwa ternyata motivasi positif itu harus muncul dari diri sendiri, dari siswanya sendiri. Sebagai orang tua tentunya hanya mendukung bagaimana positif yang dilaksanakan atau dijalankan yang dipilih oleh si siswa itu. Jadi berbagai macam hal bisa mendukung seperti tadi masuk les atau yang lainnya.
Ya, itu hanya sekedar membantu untuk satu permasalahan saja. Yang jelas untuk motivasi yang lainnya ini harus sekali lagi muncul dari diri sendiri, ya. Jangan lupa untuk subscribe, ya. Kemudian komennya dan juga nyalakan loncengnya. Nah gitu ya, supaya cepet naik si telepon ini. Oke. Ya, oke. Salam jumpa lagi di edisi yang lainnya, tetap di Tolpot Telombong Pod. Informasinya mudah-mudahan mengedukasi ataupun menginspirasi, ya. Terima kasih. Salam. Oke. Jadi begitu. udah lega ya? Udah.